Ya Allah, saya punya pegawai banyak, perusahaannya banyak, tapi lagi bangkrut nih. Jelas? Habis itu saya kumpulkan berapa pegawai saya, semua saya kasih gajinya, semuanya saya kasih. Semuanya satu-satu, baris satu-satu, kasih gaji, pulang. Jelas? Dirumahkan semua. Jelas? Karena nggak bisa bayar, tapi digaji dengan gaji sempurna. 1, 2, 3, 4, semua berapa ratus orang, bahkan ribuan orang. Begitu yang terakhir nggak ada orang. Sisa ini uangnya dia untuk bayar gaji. Dia nggak ada orang ini. Jelas? Nggak hadir. Tiba-tiba apa? Dari uang itu saya beli kambing, beli apa? Onta, beli apa? Sapi. Saya putar tuh uang tuh. Jadi berlembah-lembah kambing saya, berlembah-lembah onta saya, berlembah-lembah sapi saya, banyak betul. Tiba-tiba datanglah dia orang itu, mau nagih gajinya. Ya Abdullah, kata dia, kok masih tanda saya? Iya, pegawai saya dulu yang anu. Mana gaji saya dulu, saya perlu sekarang. Ya Allah, ini gaji engkau semuanya. Jelas? Bisa enggak kita uang yang kita capek putar sampai jadi banyak, lalu kita katakan kepada orang ini semua uang. Lalu dia katakan, la tahziwi, jangan bercanda sama saya enggak bercanda sama engkau. Inilah semua harta ini, selain kambing, selain sapi, selain tanah, selain banyak betul jadinya. Apa kata dia? Dikatakan di kitab ini, dikatakan fa akhadha kullahu, diambil semuanya, wala disisain talinya enggak disisain satu pun kambingnya. Anak kambingnya dibawa ke pulang, sisa kandang saja. Subhanallah, bisa enggak kita itu? Kita bangun perusahaan udah besar dari uang yang uang orang tersebut, tiba-tiba dia nagih, kasih perusahaannya, lagi balik fakir. Jelas? Terus apa kata dia? Subhanallah, nih amalan hebat nih saya bilang. Terus Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk di majelis hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dipercepat sama Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan dan keluarga dan istri kita dijadikan saleh dan salihah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang taubat, masih tentang niat. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diambil dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar, anak dari Sayyidina Umar. Sering kita mendengar Ibn Abbas, Ibn Umar. Kalau kata Ibn itu berarti anak dari Sayyidina Abbas, anak dari Sayyidina Umar. Dua-duanya sahabat. Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah. Pada zaman dulu ada 4 nama Abdullah pembesar sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, mufassir
umat Nabi Muhammad SAW. Beliau ini sepupu Nabi Muhammad SAW. Ayahnya saudara dengan ayahnya Rasul, beda 2 tahun sama Nabi. Yang kedua, Abdullah ibn Umar, anak dari Sayyidina Umar. Yang ketiga, Abdullah ibn Mas'ud yang membunuh Abu Jahal, yang pertama kali menjaharkan Al-Quran membaca di depan Ka'bah surah Ar-Rahman, namanya Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat namanya Abdullah ibn Zubair, anak angkat atau keponakan dari Sayyidah Aisyah. Saking seringnya sama Siti Aisyah istri Nabi, sampai-sampai Abdullah ibn Zubair dikira anaknya Siti Aisyah. Makanya dijulukin Siti Aisyah Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Siapa itu? Abdullah ibn Zubair, ponakannya Siti Aisyah. Nah ini yaitu Abdullah, salah satu nama Abdullah. Bagus namakan anak nama Abdullah. Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, bagus. Yang ada sifatnya Allah. Abdurrahman, Abdus Somad, Abdullah, yang disandarkan dengan sifat-sifat Asmaul Husna. Jelas apa tidak ini? Abdul Ghafur, Abdul Aziz, Abdul, siapa lagi Abdul? Abdul Latif, Abdul Malik, Abdul Malik. Jelas? Abdul, boleh, bagus menyandarkan seperti itu. Nah ini beliau hadir majelisnya Rasul. Anak Sayyidina Umar, berarti anak pun ikut hadir di majelisnya Nabi. Jelas? Beliau mengatakan bukan ayahnya saja pun ikut hadir, tapi Abdullah ibn Umar hadir. Beliau mengatakan, sami'tu, aku mendengar Nabi Muhammad SAW. Berarti ikut hadir. Makanya hadis yang paling kuat kalau ada ucapan sami'tu, berarti ikut hadir. Makanya kalau kita mendapatkan penyampaian yang kedua itu kuat tapi dilihat orangnya. Tapi kalau kita ikut langsung hadir disebut namanya talaki. Apa talaki? Langsung berjumpa dengan syekh, langsung berjumpa dengan seorang guru. Itulah adab dan tata cara seorang menuntut ilmu. Lebih kuat asar bekasnya di dalam lubuk hati seseorang. Ilmu itu dibagi menjadi 2, ilmu al-qulub wa ilmu lisan. Yang pertama ilmu yang nancap di hati seseorang, itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mendengar lalu nancap ke hati kita, itu tandanya ilmu manfaat. Tapi kalau ilmu lisan, kita hanya mendengar tapi kita nyampainya cuma sampai lisan saja, nggak bisa kita amalkan tersebut. Ini yang menjadi akan ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kita tidak amalkan. Nah, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW telah menceritakan kepada kami, intolaka salah satu nafarin, ada 3 orang pada zaman dulu, kata Nabi Muhammad SAW, yang mereka ini itu berteduh di suatu gua. Ada gua. Zaman dulu kalau orang jalan di padang pasir itu kalau siang waktu istirahat karena panas, kalau malam mereka jalan. Jelas? Kalau siang ada tempat rindang, pohon ataupun apa tempat gua, mereka mampir ke sana. Dan ini 3 orang ini masuk ke dalam gua tersebut. 3 orang banyaknya. Terus apa kata Rasul? Fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba terjadilah begitu mereka masuk ke dalam gua, ada gunung. Tiba-tiba jatuhlah batu yang begitu besar dari gunung tersebut, bergelinding sampai menutup mulut gua tersebut. Gua terbuat dari batu, yang masuk ini batu, sehingga pas batu yang masuk tersebut setengahnya udah masuk, jalan meninggi, masuk ke dalam batu tersebut, masuk ke dalam gua tersebut. Sedangkan 3 tersebut di dalam gua, gelap langsung gua tersebut. Bagaimana cara mau keluar sekarang? Kita ada di dalam gua tersebut. Terus mereka mengatakan, 3-tiganya begitu ngelihat batu di depannya, tidak menindih mereka, tapi masuk pas di mulut gua, tidak masuk menindih mereka di dalam. Apa kata mereka? Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah
illa an tad'u Allah Ta'ala bisalihi a'malikum. Kita tidak akan bisa lolos dan keluar dari masalah yang begitu besar ini kecuali, kata dia, kita akan harus berdoa dengan sebaik-baik amal kita, yang disebut dengan tawasul dengan amal, menceritakan amal kita sama Allah. Jadi tawasul itu ada tawasul dengan ibadah, amal, ada tawasul dengan orang. Apa tawasul ini? Batu loncatan. Atau kayak bahasa kitanya sekarang, kita mau ketemu Pak Gubernur nggak bisa, harus pakai orang dalam. Jelas? Baru bisa ketemu. Nah, orang dalam itu namanya jembatan kita. Nah, tawasul itu ada tawasul dengan orang soleh, seperti kita ziarah makam orang-orang soleh. Atau seperti dulu zaman Rasul, Sayyidina Umar pernah berdoa, ya Allah turunkan hujan sebab paman Nabi Sayyidina Abbas. Turunlah hujan sebab orang soleh. Jelas? Boleh kita bertawasul dengan guru kita, ya Allah jadikan saya bisa sebab guru saya. Nah, tapi ini bertawasul dengan amal. Maksudnya ya Allah sebab saya puasa, ya Allah jadikan urusan saya permudah, perkecil masalah, jangan ada masalah lagi. Jelas? Nah, ini mengatakan apa? Tidak akan kita bisa keluar dari gua tersebut kecuali berdoa kepada Allah. Ternyata ikhtiar itu bisa dikalahkan dengan doa yang begitu kuat. Kita dorong batu yang begitu besar dengan 3 orang gak bisa. Jelas? Mereka langsung mengatakan kita tidak akan keluar dari gua ini kecuali berdoa, sampai dengan menggunakan doa dengan amal perbuatan kita, sebaik-baik amal kita. Terus Qala rajulun minhum, datanglah satu laki-laki dari mereka, dari 3 mereka itu langsung menghadap kiblat lalu berdoa kepada Allah. Apa kata doanya? Allahumma kana li abawani syaikhani kabirani wa kuntu la aghbuku qablahuma ahlan wala malan fana abi talabun syajari yauman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma qabuqahuma fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antawirus tiqadhuhuma hatta bariqal fajru wasibyatu yatadagawna inda qadamayya fastayqadha fashariba qabuqahuma. Iya. Katanya apa? Ya Allah, saya punya kedua orang tua sudah tua renta, dan saya kebiasaan itu memeras susu. Saya kasih susu yang terbaik, dia penjual susu, pedagang. Habis itu saya bawa pulang, ini susu bertahun-tahun harus orang tua saya minum dulu, pakai mangkuk yang begitu bersih, begitu jernih, diminum sama orang tua saya. Habis itu baru saya kasih anak-anak saya. Suatu ketika ya Allah bercerita sama Allah. Apakah Allah nggak tahu? Tahu. Cuma sebagian orang nggak tahu, bercerita dia Allah untuk yaitu bertawasul dengan amalnya. Apa katanya? Ya Allah, suatu ketika begitu saya datang pas malam hari, naimaini, kedua orang tua saya sudah tidur. Saya berdiri di sampingnya dia. Sampai kapan? Sampai fajar, sampai subuh. Nunggu dia bangun sambil bawa si mangkuk susu itu. Sedangkan anak saya narik-narik saya mau minta susu, saya nggak kasih. Sampai subuh dia tungguin orang tuanya. Kalau ini benar-benar karena Engkau ya Allah, apa kata berdoanya? Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, kalau ini benar saya ngelakukan karena Engkau ya Allah, murni karena Engkau, keluarkan kami dari gua ini. Amin, kata dia. Begitu selesai dia berdoa, semua ngelihat ke belakang, terbuka tuh batu, tok 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 bergeser. Subhanallah, coba tuh. Siapa yang geser dia? Allah. Sebab apa? Doa dan tanda amalnya dia tersebut ikhlas, diterima sama apa? Dia pilih amalnya yang paling bagus.
Dia pikirkan, ya Allah saya punya masalah ini, seandainya amal saya yang dulu itu karena Engkau, keluarkan saya dari masalah ini. Bisa seperti itu. Kalau sudah nggak bisa lagi, ini pakai ini triknya seperti ini. Dengan syarat amal ikhlas. Makanya judulnya tentang ikhlas. Ketika kita beramal dengan ikhlas semata karena Allah, bisa keluarkan kita dari masalah. Bisa mengeluarkan kita dari masalah yang begitu besar. Jelas? Bisa mengeluarkan. Terus? Mereka coba keluar tiga-tiganya, belum bisa. Belum bisa. Terus? Famfajarat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Tidak bisa keluar. Jelas? Karena baru sedikit yang kegeser. Terus? Qala al-akhar, yang kedua giliran berdoa. Jelas? Engkau yang kedua sekarang. Jelas? Masing-masing kita yang hadir semua ini bapak-bapak, ada amal kita diterima. Ada, masing-masing kita bisa ngamalkan ini. Dan masing-masing kita ini punya masalah yang sulit, yang hanya Allah yang bisa selesaikan. Memang semua masalah Allah yang selesaikan, tapi walaupun tanpa perantara manusia dia bisa. Jelas? Ini kisah tanpa perantara manusia, murni Allah yang selesaikan. Jelas? Memang Allah yang selesaikan murni, dengan perantara manusia itu Allah memang yang selesaikan. Tapi bisa Allah tanpa perantara apapun dia bisa. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau semasih ada Allah, tidak ada yang tidak bisa. Jangan pernah lari dari Allah. Jelas? Semasih kita punya Allah, sholat, doa sama Allah, nangis, jangan bercerita ke siapa-siapa, bisa selesai sesuatu tersebut. Jelas? Terus? Bismillah. Qala al-akhar, Allahumma kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nasi ilayya, wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alamat biha sanatum minas sinina faja'atni fa'a'taituha 20 wa 100 dinarin ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha qalat ittaqillah. Iya. 20.000 apa kata dia? 20. Lihat artinya. Wa mi'ati dinarin. Lihat artinya berapa diartikan. Aku memberinya 120 dinar. 120. Jelas? Dikatakan di sini, ya Allah, saya ini punya sepupu, anak keponakan ayah saya. Ayahnya punya saudara, punya anak. Saya suka sekali sama dia, cantik. Cuma dia nggak suka sama saya. Dan saya orang kaya, kata dia, orang berada. Tiba-tiba ayahnya sakit, dia mau minjem uang sama saya. Saya kasih 120 dinar. 1 dinar 4,5 gram. Kalikan 120. Jelas? 1 gram 1 juta, anggap 4,5 juta. Kali 120, ngasih uang segitu. Berapa jadinya? Yang bisa berhitung? Berapa? Hah? Hampir 500 juta. Minjem uang itu buat berobat. Jelas? Buat apa? Berobat. Tapi ada syarat. Dengan syarat dia mau tidur sama saya. Mikir nih perempuan. Ayahnya sakit. Kalau nggak pegang uang ini bahaya. Iya, jadi sudah. Dia setuju dengan persyaratan saya. Terjadilah suatu malam. Terus begitu saya ada kesempatan naik di atas pahanya dia, tidak ada yang melihat, maka perempuan itu mengucapkan sama saya, apa katanya? Ittaqillah wala bertakwalah engkau kepada Allah, kata dia, perempuan ini. Sedangkan dia sudah ada kesempatan, bertakwalah engkau kepada Allah. Terus wala tafudul khatama illa bihaqqi. Jangan engkau datangkan seseorang yang belum haknya engkau belum halal, kata dia. Terus fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Apa katanya? Dikatakan, lalu gara-gara ucapan tersebut saya tinggalkan karena saya takut sama Allah. Saya tinggalkan dia, padahal dia perempuan adalah orang yang paling saya cintai.
Dan saya kasih uang itu, tidak saya pernah tagih lagi, saya tinggalkan dia sama uang itu. Ya Allah, kalau ini benar, orang-orang gak ada yang tahu, saya melakukan karena Allah, karena Engkau wahai Allah. Keluar apa kata doanya? Allahumma ya Allah, fa'altu hadza ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu fihi famfarajatis sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha. Ya Allah, kalau ini benar saya melakukan karena Engkau, keluarkan kami dari gua ini ya Allah. Amin. Jelas? Terbuka tuh pintu batu itu, tek 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 tek, digeser sama Allah. Subhanallah. Jelas? Bisa kebuka tuh. Nih hadis sahih nih, Bukhari Muslim lagi. Bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Jelas? Sutradara di dunia ini Allah. Jelas? Kita ini pemain film, disuruh cut habis berhenti main film. Jelas? Sutradara namanya, yang paling tinggi itu. Hah? Iya. Sutradara namanya. Hah? Iya itu. Dunia ini permainan. Kita main jadi artisnya. Jelas? Yang ngatur filmnya Allah. Ikutin Al-Quran, ikutin sunnah. Kalau kelupa kita cara main, gak jadi artis kita di akhirat. Jelas? Salah cara mainnya. Terlalu tergiur dengan jadi artisnya. Dibawa perannya tersebut kemana-mana. Jelas? Seperti itu. Terbukalah pintu tersebut, akan tetapi tiga-tiganya gak bisa keluar. Masih belum. Jelas? Dan ini saya bilang tiga-tiga ini amal sulit. Tapi masing-masing kita diberikan kesulitan beda-beda sama Allah. Ada yang kesulitan di Mas Gian, bagi Mas Gian sulit, bagi kita mudah. Jelas? Ada yang sulit di Mas Hasan, jelas? Bagi dia sulit, bagi Mas Gian gampang. Jelas? Ada di Ustadz Husin sulit, di Ustadz Ahmad Zarkasi nggak sulit. Jelas? Beda-beda dikasih kesulitan. Jelas? Bayangkan dia bawa teh, bawa susu sampai subuh. Anak manggil, yo anak yang paling disayang ini, anak belum minum susu, paling kecil lagi. Abi minum susu, nggak dikasih, ibu duluan bapak dulu. Gimana hatinya sama orang tuanya saking hebatnya. Jelas? Yang kedua, kesempatan ada. Orang yang paling kita sayangi, paling kita cintai, udah kita kasih pinjam duit, punya uang, bisa lari dengan kekuatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengar apa kata ucapan yang ketiga. Wa qala tsalitsu. Ini yang ketiga membuat saya geleng kepala lagi. Allahumma inni stajartu ajra'a wa a'taituhum ujara'a. Allahumma inni stajartu ujara'a wa a'taituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba fasamartu ajrahu hatta kathurat minhul amwalu faja'ani ba'da hinin faqala ya abdallah addi ilayya ajri faqultu kullu ma tara min ajrik minal ibli wal baqari wal ghanami war raqiq faqala ya abdallah la tasta'zi bi faqultu la asta'zi'u bika fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Ya, yang ketiga ini bilang, ya Allah, saya punya pegawai banyak, perusahaannya banyak, tapi lagi bangkrut nih. Jelas? Habis itu saya kumpulkan berapa pegawai saya, semua saya kasih gajinya, semuanya saya kasih. Semuanya satu-satu, baris satu-satu, kasih gaji, pulang. Jelas? Dirumahkan semua. Jelas? Karena nggak bisa bayar, tapi digaji dengan gaji sempurna. 1, 2, 3, 4, semua berapa ratus orang, bahkan ribuan orang. Begitu yang terakhir nggak ada orang, sisa ini uangnya dia untuk bayar gaji. Dia nggak ada orang ini, jelas nggak hadir. Tiba-tiba apa? Dari uang itu saya beli kambing, beli apa? Onta, beli apa? Sapi. Saya putar tuh uang tuh, jadi berlembah-lembah kambing saya, berlembah-lembah onta saya, berlembah-lembah sapi saya, banyak betul. Tiba-tiba datanglah dia orang itu, mau nagih gajinya. Ya Abdullah, kata dia, kok masih tanda saya? Iya, pegawai saya dulu yang mana gaji saya dulu, saya perlu sekarang.
Ya Allah, ini gaji engkau semuanya. Jelas. Bisa enggak kita uang yang kita capek putar sampai jadi banyak, lalu kita katakan kepada orang ini semua uang. Lalu dia katakan, la tahziwi, jangan bercanda sama saya nggak bercanda sama engkau. Inilah semua harta ini, selain kambing, selain sapi, selain tanah, selain banyak betul jadinya. Apa kata dia? Dikatakan di kitab ini, dikatakan fa akhadha kullahu, diambil semuanya, wala disisain talinya enggak disisain satu pun kambingnya. Anak kambingnya dibawa ke pulang, sisa kandang saja. Subhanallah, bisa enggak kita itu? Kita bangun perusahaan udah besar dari uang yang uang orang tersebut, tiba-tiba dia nagih, kasih perusahaannya, lagi balik fakir. Jelas? Terus apa kata dia? Subhanallah, nih amalan hebat nih saya bilang. Terus ada orang seperti ini Bapak. Bukan dia nggak ada. Ini kisah nyata. Jelas ada orang yang berusaha mempertahankan imannya, mempertahankan Allah. Ada orang yang jujur terhadap punyanya orang itu, ada ternyata. Setiap fase itu ada. Ini bukan kisah, di zaman kita pun masih ada. Bagaimana caranya? Kitalah memulai hal tersebut. Masuk kita dalam hal tersebut. Jadi kalau ada sesuatu kesulitan kita dapat, itu pakai jadi senapan andalan kita ini. Jelas? Itu bukan senapan lagi. Kalau saya bilang bom Maryam, saya bilang. Jelas? Orang udah masuk gua, ditutup guanya dengan batu, mustahil seharusnya bisa keluar dengan batu. Gua batu, ini batu. Tapi hal yang mustahil. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu, itu kaidahnya Allah. Jelas? Kaidahnya Allah itu selalu tagih sama Allah. Kalau kaidahnya Allah, misal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, ya Allah engkau perintahkan saya suruh berdoa dan engkau janji, tagih, dikasih kita sama Allah. Dan tidak mungkin Allah nggak ngasih. Jelas? Dan Allah tidak lupa terhadap janjinya tersebut. Kaidahnya tidak lupa sama Allah. Jelas? Terus apa katanya? Allahumma in kuntu fa'altu ya Allah, kata dia, seandainya ya Allah kalau ini amal saya karena engkau ya Allah, terus fafruj anna ma nahnu fihi, keluarkan kami kenapa dari tempat ini. Subhanallah. Misal bapak-bapak masuk gua di sana itu, kitalah orang itu misal. Jelas? Harta kita di luar, pilih harta apa diam di dalam gua itu? Hah? Buat apa harta yang begitu banyak kalau tinggal di gua sendirian? Jelas? Nggak bisa makan, nggak bisa minum, tunggu ajal saja gitu tuh. Jelas? Minum nggak bisa, makan nggak bisa, berteman bertiga saja, mandi nggak bisa, gelap lagi. Subhanallah. Jelas? Masalah itu pasti datang sama kita selama kita masih di dunia. Tidak mungkin orang dapat lari dari masalah. Tidak mungkin seseorang ini tidak yaitu mendapatkan masalah, tidak mungkin kalau masih berada di dunia. Kecuali seseorang ini berada di bawah dunia, itu dikubur. Selesai sudah cerita kita. Tetapi tidak ada sesuatu yang tidak selesai. Jelas? Kata Rasulullah SAW mengatakan, setiap kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Jelas? Setiap musibah, setiap masalah ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Dan jalan keluar yang terbaik yaitu bertakwa kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ketika seseorang kembali kepada Allah, dibukakan jalan keluar sama Allah. Jelas? Yang bagi kita ketutup, terbuka itu semua jalan. Jelas? Jangan pernah lari dari Allah. Ini butuhnya kita dengar kajian hadis. Oh, ternyata ada nih, kita dikasih resep senjata sama Nabi. Kita saja mau jauh dari Nabi. Makanya Allah gak heran tegur kita di dalam surah Fatir, fa'anna tu'fakun, hei hambaku, kenapa engkau berpaling dariku? Apa salahku? Kenapa jauhin saya, kata Allah? Ada apa? Kenapa dekat sama manusia? Jelas? Siapapun tempat kita cinta, barang apapun tempat kita cinta, pekerjaan apapun tempat kita cinta, dari sanalah tempat ujian pertama kali kita. Jelas? Apa yang kita paling sayangi, dari sana ujian tersebut. Supaya kenapa? Supaya kita mengalihkan hati kita sama Allah. Jelas? Kenapa kita diberikan rasa cinta betul sama benda, sama istri, sama anak?
supaya kita belajar ternyata cinta kita itu bisa sampai derajat seperti itu walaupun sama Allah bisa kita pindahin. Tuh kita tahu kapasitas kita, oh bisa dia sampai level 10. Kenapa kok sama Allah 6, 7? Ternyata ini kebalik, harus kita kesanain. Bisa ternyata sesuatu yang sampai bisa nggak buat kita tidur. Jelas? Itu yang dirasakan sama sahabat begitu tidur sebelah kanan dia lihat neraka, sebelah kiri dia lihat neraka. Jelas? Bangun dia tidur besok pagi cerita ke Nabi, ya Rasul saya nggak pernah bisa tidur, saya takut terhadap siksanya Allah. Nah, bisa dia sesuatu tersebut. Jelas? Sekarang masalah pekerjaan kita bisa kita gara-gara kelilit utang tuh nggak bisa tidur. Masalah gara-gara masalah pekerjaan kita bisa, masalah begini bisa kita nggak bisa tidur. Ternyata itu kita harus bisa juga nggak bisa tidur gara-gara Allah. Begadang kita gara-gara nggak bisa tidur gara-gara nonton Piala Dunia. Bisa kita rame-rame ngundang orang nonton bareng di rumah kita. Berarti kita bisa ngundang anak yatim di rumah kita. Jelas? Membahagiakan orang bisa tuh. Jelas? Mau dikasih contoh sebenarnya dari pribadi kita sendiri. Kita bisa teriak-teriak bahagia, berarti kita bisa juga teriak-teriak untuk baca Quran. Saking bahagia kita. Jelas? Dia bisa semua itu sesuatu. Cuma kita nggak peka sama seperti ini. Terus? Famfajaratis sakhratu fakharaju yamshun. Maka mereka katanya dikatakan terbukalah pintu itu, duk terbuka semua. Pinggir batu itu semua. Batu yang masuk tuh begitu cara modelnya. Siapa yang merubah ini? Allah. Tidak pernah didorong, tidak pernah sesuatu. Allah yang selesaikan. Jelas? Jelas? Jangan masukkan hati selain Allah. Jangan perempuan, jangan anak, jangan apa. Masukkan apa? Allah. Dan masukkan Allah ini berat, tapi tidak mustahil. Belajar pelan-pelan. Jelas? Belajar pelan-pelan. Keluarlah mereka yamshun dengan bahagia dan senang. Alhamdulillah. Jelas? Dan itu kita bisa juga menjadi tamsil, perumpamaan kita dalam cekikan gak bisa keluar dari masalah. Itulah ada Allah. Jelas? Ada siapa? Jangan lepas dari Allah Bapak Ibu, jangan lepas dari Allah. Sudah isya apa belum nih? Belum, masih lama? Oh iya. Terus kita teruskan dulu hadis. Habis hadisnya? Habis. Oh, hadis terakhir tentang bab besok dah tentang taubat. Insyaallah. Jadi begitu Bapak Ibu, keikhlasan amal itu bisa menyelesaikan semua masalah. Walaupun kita masukkan ke kota amal 1000 saja, tapi ikhlas. Jelas? Ikhlas. Subhanallah. Makanya saya sarankan Bapak pengurus masjid setiap pengajian jalankan kota amal, jalankan kota amal. Jelas? Kota amal itu dibuat 2. Kota amal itu dibuat apa? 2. 1 kota amal untuk pembangunan masjid, 1 untuk maslahat masjid. Seperti apa? Beli sesuatu, air minum, orang masuk beli apa sesuatu. Jelas? Itu dijalankan untuk orang senang ketika duduk di kajian. Buat gebrakan subuh, belikan dia kolak, belikan dia pisang goreng, belikan apa. Nah, dari uang-uang seperti itu. Jelas? Seperti itu. Jelas apa tidak ini? Nah, itu dia. Dengan orang masukkan itu ikhlas karena Allah, Pak, dia besok berterima kasih sama kita. Meminta untuk pribadi menghilangkan raut wajah kita di akhirat, kata Rasul. Daging wajah kita bagi orang sering meminta untuk diri sendiri itu wajahnya nggak ada dagingnya. Tapi orang yang meminta untuk agama, ketika ini untuk pembangunan masjid, untuk pondok pesantren, untuk apapun, orang yang mengeluarkan itu besok jabat tangan sama kita, dia mengucapkan apa? Terima kasih banyak wahai Ustadz, engkau telah suruh saya dulu cuma sedikit saya keluarkan, nyesel saya. Jelas? Dia akan berterima kasih sama kita. Jelas? Dia akan apa? Berterima kasih. Makanya Rasul menawarkan sama sahabatnya, hei siapa yang mau? Datanglah Sayyidina Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Datang Sayyidina Umar mau mengalahkan Sayyidina Umar, dia Sayyidina Abu Bakar dia nginfakkan setengah. Datang Sayyidina Utsman dia nyumbang berapa ratus kuda apa. Datang Sayyidina Ali, datang ini, begitu seperti itu. Jelas? Menawarkan. Apakah Rasul bertentangan dengan ucap? Tidak. Ini untuk agamanya Allah. Ketika kita membantu agamanya Allah, maka Allah akan membantu urusan kita.
Jelas apa tidak? Intinya ikhlas beramal, jangan yaitu mau nyebut-nyebut amal perbuatan kita. Jelas? Maka 3 amalan pesannya Al-Allamah Zain bin Smith: pagi hari istighfar, pagi hari solawat, pagi hari sodakoh. 3 ini. Pagi hari solawat, pagi hari istighfar, pagi hari sodakoh. 3 ini. Jelas? Dipersilakan dulu kepada Bapak, Ibu-ibu yang pingin bertanya. Ada pertanyaan? Silakan Pak Haji yang paling belakang. Apa pertanyaannya? Yang saya tanyakan masalah orang yang imannya yang bagaimana yang bisa mempertahankan keimanannya, sedangkan bagi keimanan seseorang yang awam itu kan imannya terus bukan bertambah naik tapi bertambah turun. Bagaimana cara mempertahankan iman? Kata Rasul, al-imanu yazidu wa yanqus, turun dan naik. Enggak turun saja, kadang ada waktunya naik. Enggak mungkin dia anjlok-anjlok terus. Ada turun, ada naik. Yazidu wa yanqus, naik dan turun. Walaupun imannya orang awam, enggak dia turun-turun terus. Naik juga ada waktunya naik. Pasti dia dapat musibah, naik dia. Meninggal ibunya, naik imannya. Jelas? Yazidu wa yanqus, naik dan turun. Yazidu bit ta'ah, naiknya dengan ketaatan. Wa yanqus bil ma'asi, dan yaitu turunnya dengan maksiat. Lalu pertanyaannya dari Pak Haji bagus, bagaimana cara menjaga dan menetralkan niat iman ini? Jelas? Yaitu menjaga amal ketaatan kita. Yang pertama caranya apa? Jaga sholat 5 waktu kita. Yang kedua, jaga kajian kita, rutinkan. Yang ketiga, jaga teman bergaul kita. Jelas? Maka iman kita akan terjaga. Kalau 3 ini kita lepas, kita lalaikan sholat kita, maka iman kita akan jauh anjlok, yang dari 8 turun ke 4. Kalau kita tinggalkan kajian kita, maka amal kita pun akan rapuh, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada asar dan bekas di dalam iman kita. Yang ketiga yang mempengaruhi seseorang yaitu pertemanan. Banyak orang sholatnya bagus, kajian tetap salah teman bergaul, lama-lama enggak sholat, lama-lama enggak kajian. Maka kalau mau cari teman soleh, di tempat kajian. Jelas? Jelas apa tidak Pak Haji? Ya itu saja pesan saya 3. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan bapak-bapak? Silakan. Tidak ada? Pak Harun? Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup ya? Insyaallah besok kita sambung kembali lagi. Semoga kita diistiqomahkan sama Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Ya وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة توصل لكل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه عدد طس الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك